Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Oh, no, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajra Konita Nadi Putri dari kelas 2A Manajemen. Saya kuliah di Universitas Bina Bangsa atau disebut dengan Uniba Serang. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerjasama umat beragama. Nah, kerjasama umat beragama itu menjadi 4 ya guys. Yang pertama, kerjasama sesama muslim. Yang kedua, kerjasama umat Islam dengan agama lain. Yang ketiga, toleransi beragama. Yang keempat, sebab konflik keagamaan di Indonesia. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan. Oh ya, maksudnya tuh kerjasama sesama muslim tuh kayak gimana, kerjasama umat Islam dengan agama lain itu bagaimana, dan toleransi beragama itu bagaimana, sebab konflik keagamaan Indonesia bagaimana. Saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, yang pertama yaitu kerjasama sesama muslim. Kalau kerjasama sesama muslim pasti kalian sudah tahulah. Saya di sini akan menjelaskan singkatnya saja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa toleransi merupakan sikap paling menghargai pendapat orang lain dalam agama Islam itu sendiri. Toleransi disebut dengan tashamul atau tashalu, memiliki arti kemudahan. Nah, yang kedua, kerjasama umat Islam dengan agama lain. Kalau kerjasama umat Islam dengan agama lain itu menjadi 4, yaitu yang pertama saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak melaksanakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Dan yang keempat, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Nah, kalau yang ketiga, toleransi beragama. Kalau kalian sudah tahu kan toleransi beragama kayak gimana? Kalau menurut saya itu kayak apa ya? Toleransi beragama itu yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar pengaruh agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Menganut itu kayak memeluk agama kita sendiri gitu loh. Tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Nah, kalau mencela atau menghina tuh kita tidak boleh menghina agama orang lain, maupun itu agamanya Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Kita umat Islam tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir, tidak melaksanakan ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Maksudnya itu kayak kita agama lain ya. Kalau agama Islam gak boleh agama Islam kan sholat. Kalau agama lain kan kayak ke gereja lah, kayak itulah. Kita gak boleh ganggu karena itu udah kewajiban sesuai agamanya masing-masing. Nah, yang keempat itu sebab konflik keagamaan di Indonesia. Kalau keagamaan di Indonesia itu banyak sekali ya guys. Ada beberapa, kalau saya diambil 3 aja karena banyak banget, dan saya akan menjelaskan 3 saja yang paling penting di sebab konflik keagamaan di Indonesia ini tersebut. Ada beberapa penyebab konflik antar umat beragama. Yang pertama yaitu mereka masih belum memahami antara agama atau menyimpan dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Misalnya kayak mereka tuh tidak memahami gitu loh, tidak memahami ajarannya agamanya masing-masing. Kayak mereka masih bingung mungkin ya guys. Kayak menurut saya itu agama mereka apa, tapi mereka belum mengerti dengan agamanya mereka sendiri, belajarnya agama mereka sendiri. Nah, kalau yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Kita tidak boleh seperti itu, karena kita mementingkan
kayak masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Gak boleh. Kalau agamanya paling benar itu tidak boleh, karena apa? Kita sesama manusia, sama muslim, sama apapun itu, kan ini kita saling menghargai satu sama lain. Gak boleh yang paling benar itu agama Islam, agama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kita harus mengerti satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti keadaan yang ada. Tidak boleh, karena menurut saya itu kayak kan ini kan maksudnya itu masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti keadaan yang ada. Karena kita sesama manusia harus saling menghargai, saling mengerti sama lain. Seperti ya kita Islam, mereka Hindu dan Buddha. Karena apa ya? Kita bukan manusia biasa, kita ciptakan ciptaan yang di atas. Nah, selanjutnya itu kan konflik antar agama Indonesia. Nah, kalau ini pengertiannya, konflik antar agama Indonesia seikat terjadi akibat perbedaan budaya dan keyakinan individu dalam melihat nilai-nilai ketuhanan. Nah, kalau mereka ketuhanannya apa? Kalau kita ketuhanan yang Maha Esa. Ya mungkin mereka sama. Ketuhanan yang Maha Esa kita, yang mereka apa? Ya. Nah, jadi kesimpulannya dari tersebut, kerjasama umat beragama yaitu adalah kita saling menghargai satu sama lain. Walaupun kita beda agama, kita saling menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.